Halo, selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat semuanya. Dan masih di bulan Syawal, kebetulan juga baru kali ini saya menyapa pemirsa di rumah. Izinkan saya untuk mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk pemirsa di rumah. Sudah seminggu kita beraktivitas pasca libur Lebaran. Bagaimana aktivitasnya? Semoga selalu lancar. Dan apa kabar? Mudik kemarin. Kalau kita berbicara masalah mudik pemirsa, memang mudik ini menjadi salah satu fenomena tahunan yang luar biasa yang selalu dilakukan tidak hanya di Indonesia. Nah, berbicara masalah mudik yang sudah berjalan puluhan tahun lamanya ini, sedikit banyak karena faktor perkembangan zaman dan juga pertumbuhan penduduk seringkali atau bahkan setiap mudik selalu diikuti dengan fenomena urbanisasi, yakni perpindahan orang dari desa ke kota atau bahkan sebaliknya dengan tujuan untuk mengadu nasib atau menaikkan derajat hidup. Alih-alih untuk mendapatkan profesi baru, pekerjaan baru, sarana prasarana baru di kota besar, tidak sedikit mereka yang mengadu nasib ke ibu kota justru menjadi penghuni rumah-rumah liar di pinggir kota. Nah, seperti apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya mengantisipasi banyaknya jumlah warga yang urbanisasi dari desa ke kota, khususnya di kota Surabaya. Kita akan membahasnya dengan dua narasumber yang sudah menemani saya pagi hari ini. Pertama ada Bapak Suko Widodo, pengamat sosial kota Surabaya. Selamat pagi, Prof. Suko. Pagi, Mas Ogi. Sehat, Prof? Oh, jos. Jos, alhamdulillah. Yang tak kalah sumringah dan juga sehat ada Mas Arief Fatoni, anggota DPRD Kota Surabaya. Selamat pagi, Mas Tony. Pagi, Mas Sehat Ogi. juga, nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Mas Tony melihat mudik tahun ini seperti apa? Apakah urbanisasi juga akan masih mewarnai kota Surabaya atau seperti apa, Mas? Pasti, Mas Ogi. Setiap perayaan puncak kemenangan Hari Raya Idul Fitri itu selalu berbarengan dengan tradisi urbanisasi ya, perpindahan dari masyarakat kabupaten ke kota Surabaya. Kalau kita melihat fenomena ini kan terjadi bertahun-tahun. Ya. Dan urbanisasi itu keniscayaan karena kita masih dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, artinya memang kita harus melihat dari dua perspektif ya. Ada faktor penarik, ada faktor pendorong. Ya, ya. Faktor penarik itu memang kita patut berbangga Surabaya kota metropolitan yang menawarkan banyak hal. Betul. Gitu kan? Artinya ada mungkin akses teknologi yang lebih maju dibandingkan kabupaten kota lain. Terus kemudian fasilitas kesehatan, hiburan dan lain-lain mungkin lebih maju dibandingkan kabupaten kota lain, sehingga itu menjadi faktor penarik banyaknya warga luar Surabaya yang akan mengadu nasib di kota Surabaya. Nah, makanya dalam beberapa kali kesempatan mesti saya sampaikan kita tidak bisa melarang itu. Yang paling mungkin bisa dilakukan adalah bagaimana pemerintah kota Surabaya memberikan edukasi kepada RT, RW, LPMK yang ada di kota Surabaya agar tidak gampang memberikan surat pengantar penerbitan kartu tanda penduduk kota Surabaya. Karena yang tahu itu kan RT RW, Mas Oki, ini kan lurah itu kan sifatnya pasif kalau dalam permohonan administratif begitu. Artinya Pemkot dalam hal ini Dinas Kependudukan Catatan Sipil itu mengintensifkan koordinasi dengan RT RW. Kalau kemudian ada warga pendatang yang masuk ke kota Surabaya itu niatnya bekerja, baik di sektor formal maupun informal, ya cukup diberikan KTP musiman, bukan KTP permanen tinggal, sehingga tidak menjadi problem bagi kekuatan APBD kita, karena itu pasti berbanding lurus itu nanti. Baik. Jadi urbanisasi adalah sebuah keniscayaan, manakala mudik itu masih terjadi setiap tahun, otomatis kota Surabaya sebagai kota metropolitan, bahkan kota dua terbesar di Indonesia juga masih menjadi magnet daya tarik yang luar biasa agar para orang-orang yang di desa ingin mengadu nasib ke kota Surabaya. Prof. Suko, kalau kita berbicara masalah untung atau buntung, urbanisasi di kota Surabaya, di kota Pahlawan ini lebih cenderung ke untungnya atau ke buntungnya, Prof? Ngelihatnya dari mana dulu? Kalau ngelihatnya uang ya nyatanya juga tidak terlalu bisa dinikmati juga gitu loh. Karena itu pikiran-pikiran Mas Tony, calon yang terhormat ini. Kita perlu perjelas nanti. Kita selesaikan secara adat. Saya ngelihatnya gini nih, Surabaya itu dia adalah epicentrum pertemuan dunia. Sejak saya pelajari dalam buku 1926 ya, di Howard itu mengatakan ini kota bekerja. Jadi memang keniscayaan karena ini lintasan.
lihat Surabaya itu pluralnya. Ada orang Ambon, ada orang Arab, ada orang Jawa Tengah, Sumatera, kumpul di sini. Kalau saya berteman dengan warga-warga adat di Surabaya itu luar biasa. Ini ruangnya sudah sesak, karena itu tidak bisa lagi dia akan tidak berarti saya melarang urbanisasi, tapi harus diatur. Karena itu satu menurut saya kota-kota di sekitar Surabaya itu yang kemudian harus menopang itu. Jadi pekerjaannya harus dibagi. Kasihan anggota dewan harus gak pulang-pulang nanti. Dia harus mikir itu, makanya hinterlandnya kota pendukung misalnya Gresik, Mojokerto, Sidoarjo itu yang saya kira harus jadi pasangan bareng. Karena rencana dulu beberapa kan harus ada rencana itu, misalnya aglomerasi itu jalan dibuka semacam. Itu harus segera dimulai. Harusnya kemarin Mas. Itu kalau segera. Karena kalau enggak nanti menggumpal di sini dan bebannya baik beban lingkungan, beban alam juga tidak terlalu bagus ya. Orang menjadi tidak nyaman. Jadi Surabaya kalau dikatakan apakah untung atau buntung, kalau melihat dari ekosistem idealnya sebuah kota, saya kira akan tidak bagus kalau terus jumlahnya itu nambah terus gitu. Betul. Maka satu-satunya jalan harus nyepit keluar itu. Nah itu sangat mungkin, apalagi sekarang dengan perkembangan digital itu, sehingga tidak harus orang salah. Meskipun saya tahu, karena ini mikir Surabaya kan sama dengan mikir provinsi sebetulnya. Saya kemarin tuh naik Grab itu, dia orang luar Surabaya, dia bawa mobilnya mboro istilahnya, nekat yang Surabaya karena di sana bangkrut, sudah dia tidur di mobil. Jadi kalau lihat di Surabaya Barat itu ada tempat-tempat di mana mereka nginep di situ, Buddha situ. Terus harus mikir fasilitas mandinya di mana, mau nang masjid terus. Tapi kan jadi banyak lah menurut saya Surabaya dasar, tetapi kalau terus menumpuk itu ya nanti malah tidak bagus. Ya, meskipun kota Surabaya adalah kota kerja, dikatakan oleh Prof. Suko, memang idealnya harus banyak para pekerjanya. Tapi kalau tiap tahun terjadi arus urbanisasi, otomatis juga jumlah masyarakatnya akan selalu bertambah, yang itu nanti tidak sehat untuk ekosistem Kota Pahlawan tercinta. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di iBreak. Tadi dikatakan oleh Mas Tony bahwa kota Surabaya memang memiliki magnet yang cukup besar sebagai daya tarik kota tujuan urbanisasi, mulai dari sarana prasarana, pendidikan, kesehatan. Maka tak heran jika pasca mudik lebaran, banyak para keluarga yang aslinya kota Surabaya mengajak serta sanak saudaranya untuk ikut mengadu nasib mencari pekerjaan di Kota Pahlawan. Namun memang tak mudah, tak seperti membalikan telapak tangan, alih-alih mencari pekerjaan yang layak, justru dikatakan oleh Prof. Suko tadi, bahkan warga luar Surabaya yang harus mengadu nasib dengan cara taksi online, yang juga tidak sedikit, bahkan harus bermalam di mobilnya di setiap pinggir-pinggir kota Surabaya. Lantas apa yang dibutuhkan sebetulnya oleh para perantau saat mereka ingin mengadu nasib di kota Surabaya? Prof. Suko, kadangkala mereka yang berangkat merantau adalah modalnya nekat saja. Barangkali juga tidak berijazah, barangkali juga tidak memiliki skill kemampuan khusus, hanya bermodalkan, ya saya diajak oleh saudara, bahkan juga tidak memiliki jejaring, berangkat Kota Pahlawan. Sebetulnya apa yang dibutuhkan agar mereka juga tetap bisa bertahan? Apalagi kalau kita bilang masalah atmosfer juga jelas beda. Kota Surabaya mungkin kota yang individual, sudah sibuk masing-masing. Apa yang dibutuhkan, Prof? Ya, pertama pasti ini kan sudah era digital, maka informasi menjadi kunci utama. Jadi Pemkot, ini kan tugasnya Mas Tony ini ke depan ini, berarti Pemkot itu kan harus menyediakan ada namanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Maka yang paling mendasar adalah memenuhi hak informasi publik. Nah, informasi bagi siapa? Bagi warganya dan orang yang masuk di situ. Itu satu. Yang kedua, fasilitas-fasilitas yang sekarang fasilitas publik ya. Di mana-mana juga begitu. Jadi misalnya ini bukan saran, tapi ini rada mengandung pemaksaan ya, Mas Tony. misalnya kan di pinggir-pinggir kota itu dibangun aja rusun-rusun yang sebanyak-banyaknya. Ruangnya masih terbuka. Sehingga
mereka kalau memang mengambil keuntungan, misalnya oke, kita kekurangan driver ya di Surabaya, kalau ambil dari luar, mereka tinggal di situ dan kemudian bisa terkontrol, dan terutama adalah perilaku warga kota. Ini tentu beda, bukan baik buruk, tapi ada tradisi yang saya kira tradisi perkotaan itu kan mesti harus banyak itu. Itu yang saya kira harus dibangun, dan karena apa? Ini menjadi kota internasional, semua orang harus datang dengan penyediaan informasi, orang tuh datang Surabaya udah langsung otomatis tahu nanti resikonya ini, saya buang sampah akan didenda dan sebagainya itu. Kadang-kadang saya rodok gregetan, Surabaya kurang kejam sok-sok. Sebagai sebuah kota, jadi kalau gaya kebijakan itu kita terlalu manusiawi. Gitu. Nah itu kemudian yang saya lihat adalah tidak bisa lagi Pak Wali Kota itu pimpinannya harus kolaborasi. Jadi kolaborasi adalah prinsip di masa sekarang dan mendatang. Kolaborasi dengan Mojokerto, dengan Sidoarjo, Gresik misalnya, itu saya kira kemarin itu harus ada embrio yang bagus. Ya bukan hanya pemerintahnya, saya kira parlemennya juga harus gak bisa Surabaya hanya digotong 1-2 orang. Ini kota bersama. Kota bekerja namanya, dan dia meeting point dari semuanya itu. Maka karena kalau di dalam bahasa Jerman itu Gesellschaft ya, jadi hubungannya industrial, maka satu saja adalah perangkat informasi sekarang harus disediakan itu. Siap. Termasuk anak kos, Mas. Saya cerita ya, tapi jangan bilang siapa-siapa. Ini disiarkan masalahnya, Prof. Jadi Surabaya itu kota yang satu-satunya kota yang punya fakultas kedokteran terbanyak. Ada 7 ya di luar Jakarta ya. Artinya ini pusat pusat kesehatan, pusat macam-macam itu. Nah, ini kan tidak banyak yang tahu, dan yang kos juga luar biasa yang jumlahnya itu. Itu yang saya kira harus dipikir. Misalnya ya sesekali mungkin ngajak Oki datang ke keliling, Pak. Nanti bikin acara berkeliling kos-kosan gitu. Oke, siap. Jadi kesehatannya seperti apa? Mereka juga urban, lama-lama nggak pulang juga. Betul. Cek fasilitasnya. Ini kan kita mau kenyamanan kita semua. Jadi Surabaya saya kira harus naik kelas lah setelah pandemi ini. Siap. Kuncinya adalah keterbukaan informasi publik. Jadi manakala para perantau ingin datang ke Kota Pahlawan, coba diakses dulu. Apalagi sekarang menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang KIP, ini memang pemerintah harus terbuka untuk informasi yang tidak dikecualikan. Mas Tony, kalau tadi Pak Prof. Suko mengatakan bahwa sudah waktunya Surabaya berkolaborasi dengan daerah sekitar. Ada Mojokerto, Gresik, Sidoarjo. Nah, artinya apakah memang sejauh ini pemerintah Kota Surabaya sudah proaktif untuk membangun hal tersebut supaya semua nggak menumpuk di Kota Pahlawan? Saya pikir kalau hubungan pertemanan personal, hari ini kita lihat hubungan antara Wali Kota Surabaya, Gresik, Sidoarjo itu hubungan yang relatif intens ya, sehingga ada transfer of knowledge dan transfer of experience dalam mengelola manajemen pemerintahan di masing-masing daerah. Nah, hanya saja memang karena konsep otonomi daerah kita itu kan terikat dalam satu norma. Nah, kewenangan itu saya berharap itu diambil alih oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah pusat, agar itu tadi faktor penarik dan faktor pendorong urbanisasi itu bisa diminimalisir. Kalau kemudian hari ini kenapa Surabaya masih menjadi jujukan, sebenarnya bukan karena daerah industri manufakturnya, karena sudah bergeser itu ke Nganjuk, ke mana-mana, Jombang gitu. Tetapi Surabaya ini masih menawarkan potensi industri kreatif karena pesatnya digitalisasi informasi yang disampaikan Prof. Suko tadi. Nah, tentu kewajiban pemerintah pusat untuk menjamin akses internet itu tidak ada perbedaan kecepatannya antara daerah satu dengan daerah yang lain. Nah, itu juga bisa membuka keran potensi ekonomi kreatif sehingga masyarakat tidak perlu lagi berpindah fisik dari satu kota ke kota yang lain atau dari satu kabupaten ke kabupaten. Nah, yang kedua juga tentang konsistensi rencana tata ruang dan tata wilayah. Sekarang karena ketidakjelasan tata wilayah itu kan kemudian banyak lahan-lahan pertanian itu yang kemudian kekurangan sumber daya manusia untuk mengelola. Nah, kalau kita lihat di negara-negara Eropa yang hari ini katanya menjadi pusat peradaban dunia itu Mas Oki, Prof. Suko, itu petani-petani disubsidi oleh pemerintah. Kita kan enggak.
Justru kalau bisa lahan hijau dirubah jadi lahan kuning akan jadi lahan bertingkat. Nah, itu juga. Iya, saya kira banyak juga sarjana pertanian jadi khusus kayak gini. Nah, Salah jurusan. Salah jurusan. artinya itu memang itu harus pokoknya pasca pandemi COVID itu seluruh stakeholder pemerintahan itu kuncinya cuma satu, kolaborasi. Tidak bisa kemudian daerah berkembang sendiri dan lain-lain, tidak bisa. Kuncinya kolaborasi. Makanya kalau pertanyaannya apakah pemerintah kota Surabaya hari ini sudah melakukan upaya-upaya yang diperlukan dengan daerah penyangga yang lain, saya pikir hubungan pertemanannya sangat baik. Sehingga kalau kita lihat itu kan pembangunan Sidoarjo, Gresik dan Surabaya itu kan ada kemiripan-kemiripan. Ketika Surabaya fokus meningkatkan aspal di jalan-jalan protokol yang ada di kota Surabaya sehingga Prof. Suko bisa mulus melaluinya, Sidoarjo juga menggalakkan betonisasi di daerah-daerah. Jadi urusannya dilempar ke pusat butuh undang-undang ya, wilayah Surabaya Raya itu sehingga ada kekuatan. Karena kalau Pak Erik melakukan sendiri nanti melanggar peraturan. Melebihi kewenangan. Ini wilayah yang harusnya menjadi raya, kata raya itu di kota besar itu kan ada Surabaya Raya. Dulu ada namanya apa Mas? Gerbang Kertasusila. Nah, itu kan saya kira bisa sehingga misalnya sungai-sungainya, perumahan, jalan, kereta api itu bisa dilakukan. Itu kalau enggak segera tahu lah apalagi nanti kalau ada IKN kita akan mesti penyangga utama ya. Siap. Makanya benar kata Pak Jokowi, di Indonesia ini terlalu banyak aturan-aturan yang membelenggu satu sama lain. Justru malah membelenggu itu aturannya. Baik, jadi kalau di Jawa Barat ada Bandung Raya, nah di Jawa Timur kita ada Surabaya Raya, daerah aglomerasi, yang mana kalau kita lihat untuk transportasi umum, ini ada Transjatim memang sudah menghubungkan antara Sidoarjo, Surabaya, Gresik, Mojokerto. Nah harapannya ke depan, tidak hanya di bidang transportasi, di bidang lain-lain pun untuk mendukung arus urbanisasi juga ikut bisa berkolaborasi. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda berikut. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di iBreak. Saya masih ditemani oleh Prof. Suko dan juga Mas Tony membahas terkait dengan bagaimana arus urbanisasi yang selalu menjadi kegiatan fenomena tahunan pasca mudik lebaran, khususnya di Kota Pahlawan, di Kota Surabaya. Prof. Suko, kalau kita lihat memang dalam beberapa kasus seringkali arus urbanisasi ini tidak sesuai harapan. Barangkali memang tadi dikatakan menjadi beban pemerintah kota yang akhirnya berujung pada kemiskinan. Nah, apakah memang selalu hasil akhir dari urbanisasi adalah menjadi beban pemerintah kota dan menjadi muara dari kemiskinan, Prof? Ya, pada satu sisi memang urbanisasi yang terlalu over sangat mungkin itu. Keterpinggiran orang-orang lokal yang kemudian tidak memiliki pengetahuan memadai terhadap perubahan kota. Misalnya, ketika dia tinggal di tengah, karena orang banyak berkunjung, investasi itu kemudian kan NJOP-nya naik, pajaknya juga naik. Betul. Nah, orang yang kemudian pekerjaannya masih manual, tradisional kan tidak nutut itu, mereka harus minggir. Jadi bisa terpinggir karena bukan karena kebijakan, karena apa ya? Ya karena ya tidak update skillnya juga. Ya dan alamiah itu. Semua orang datang ke situ otomatis dia harus bersaing dengan orang luar. Nah, pemerintah nggak bisa ngelarang toh. Wah ini masih Indonesia kok ngelarang. itu problemnya di situ. Maka dilematis ini harus dicarikan solusi. Tadi kan saya usulnya harus apa ya? Harus sekitar itu harus dibangun. Kemudian juga kalau kebijakan sudah kok Surabaya itu misalnya di dalam UMKM itu apa ya? Tempat-tempat kuliner tuh warga lokal kemudian harus diberdayakan ke tempat situ. Yang tinggal mungkin upskill jabatan. Saya lebih mendorong pada memang tadi kan saya sebutkan kolaborasi, itu bukan hanya kabupaten tapi kolaborasi dengan para pihak seperti di sini kan jumlah universitas itu tidak ada 122 atau apa ya yang besar kecil. Ini kan pasti ada tambahan orang ya, tambahan orang. Nah ini kan mereka yang datang tadi balik tadi Mas Oki kan ahli informasi ya. Jadi artinya harus ada penjelasan ke mereka masuk kota terus dilatih. Mereka digital juga harus dilatih semacam itu. Itu yang saya kira dulu kan
ketika ngerubah dari Surabaya tanpa becak itu juga butuh waktu yang betul, panjang teknologi betul. semacam itu. Jadi harus ada keterlibatan semua pihak, tidak bisa itu dibebankan pada satu kota. Nah, ini yang saya kira orang-orang miskin kota ini, pinggiran kita ini, kalau perlu harus ada menteri, kepala dinas yang mengurusi itu, Mas. Jadi misal jangan sampai warga Surabaya dengan APBD yang cukup besar dan besar sampai tidak bisa makan. Itu bagi saya. Dan tidak ada sampai putus sekolah nggak boleh. Kalau itu kan Surabaya kan terus mengejarkan. Tapi konsekuensinya memang aparatnya memang harus digenjot ini. Kerja ekstra. Dan ini momentum pasca Covid ini kita harus mengejar banyak ketertinggalan karena situasi kemarin. Jadi siapapun yang jadi wali kota, wakilnya juga harus memikirkan bahwa tidak boleh orang Surabaya tidak bisa makan, harus bisa makan. Harus bisa makan, siap. Memang Surabaya ini APBD-nya lebih dari 10 triliun, jadi jangan sampai ada warga kota pahlawan asli yang justru terpinggirkan oleh para pendatang karena urbanisasi pasca mudik lebaran. Terakhir, Mas Tony, apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah? Barangkali memang yang saat ini menonton meskipun di wilayah Surabaya, tapi mereka bukan asli kota Surabaya. Mereka adalah warga pendatang yang juga barangkali masih mengadu nasib, masih berusaha dengan hiruk pikuk kota Surabaya. Monggo, Mas. Ya, terima kasih Mas Uki. Jadi memang saya berpesan kalau kemudian ada warga non-Surabaya yang mau mencari masa depan yang lebih baik di kota Surabaya, saya berharap harus sudah memiliki konsep tentang mau apa ketika sudah berdiam diri di kota Surabaya. Ya. Jangan kemudian cerita-cerita kesuksesan teman satu kampung, penderitaannya tidak disampaikan, sehingga itu bisa menjadi faktor penarik orang untuk melakukan urbanisasi. Karena apa? Bukan berarti terus kemudian ini Surabaya menolak hadirnya penduduk dari luar Surabaya, tetapi memang kewenangan atau beban APBD kita itu terbatas. Artinya kalau kemudian terjadi ledakan jumlah penduduk yang tidak bisa diantisipasi, tentu madorotnya lebih banyak dibandingkan manfaatnya. Makanya yang kedua, saya juga berharap kepada RT, RW yang ada di kota Surabaya agar betul-betul selektif memberikan surat pengantar permohonan KTP. Kalau kemudian itu penduduk kos-kosan, bahasanya Prof. Suko tadi, atau penduduk apartemen, hunian-hunian vertikal yang ada di kota Surabaya, sebaiknya tidak gampang untuk diberikan kartu identitas kependudukan permanen, agar itu tidak menjadi beban APBD kita. Karena kalau sudah ber-KTP Surabaya, maka dia melekat mendapatkan fasilitas pendidikan gratis, kesehatan gratis, gitu-gitu. Nah, kalau kemudian jumlah pemohonnya lebih banyak dibandingkan pemasukan uangnya, tentu ini kan akan menjadi problem di masa-masa yang akan datang. Jadi saya pikir semua daerah memiliki kesempatan yang sama untuk memperbaiki nasib. Jadi mau bekerja dimanapun, insya Allah kalau giat bekerja kata Prof. Suko, insya Allah akan menjadi orang sukses. Amin, amin, amin. Kalau kita melihat fakta sekarang pemirsa, antrian warga kota Surabaya yang ingin mendapatkan hunian di Rusunawa itu masih sangat besar loh ya. 7.000. 7.000. Nah itu bukan angka yang sedikit. Nah apa kabar kalau nanti setiap tahunnya akan terus bertambah para pendatang-pendatang baru. Artinya memang jangan mudah tergiur dengan cerita sanak saudara. Seperti dikatakan Prof. Suko, sebelum datang ada baiknya kita lihat di musim digital ini, kita lihat untuk informasinya dibutuhkan apa sih, apakah sesuai dengan kapasitas kita, kapabilitas kita. Kalau memang oke, silahkan berangkat. Kalau belum, bisa bertahan dulu di kota asal masing-masing. Terima kasih Prof. Suko, terima kasih Mas Tony sudah hadir ke studio kami. Dan pemirsa, saya Oke Sandi juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda menyaksikan iBreak edisi hari ini. Mari bersama-sama kita terus sebarkan semangat cinta damai. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Cinta damai gitu.